Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang jamaah pengajian yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebab dari sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mempermudah hisab kita, memperberat amalan timbangan kebaikan kita. Dan kita minta dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebuah amalan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan membaca kitab kajian rutin kita yang berjudul Ahadisul Akhlak. Kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, perilaku dan budi pekerti. Yaitu pada bab bagaimana berakhlak at-ta'amul ma'al ahli. Pada bab bertingkah laku dan berakhlak dalam lingkungan keluarga. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah masuk pada beberapa contoh-contoh hadis-hadis yang menggambarkan kepada kita tentang sifat kelemah lembutan Nabi terhadap keluarganya. Sudah jelas ya pada pertemuan sebelumnya, hal yang menakjubkan tentang kelemah lembutan Rasulullah terhadap keluarganya. Kita bisa menyimpulkan sedikit dulu sebelum kita masuk pada bab baru. Kesimpulannya, contoh-contoh kelemah lembutan Nabi terhadap keluarga beliau, kisah ya yang disebutkan yaitu kisah Aisyah ya, atau sebelumnya ya kisah Sofia. Yang pertama, kisah Sofia bintu Huyai. Bagaimana Nabi menjadikan pahanya sebagai tangga untuk mempermudah Sofia naik ke atas unta. Tidaklah Nabi melakukan hal ini kecuali menunjukkan sifat kasih sayang dan kelemah lembutan Nabi terhadap istrinya. Bayangkan ibu-ibu, Nabi menjadikan pahanya, lututnya sebagai tangga tumpuan agar mempermudah Sofia naik di atas unta. Tidaklah Nabi melakukan hal ini kecuali menggambarkan cinta, sayang, dan lemah lembutnya Nabi terhadap istri beliau. Contoh yang kedua pada pembahasan sebelumnya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum dari gelas sisa air minum Aisyah. Padahal saat itu Aisyah lagi haid. Nabi meminum sisa air minum Aisyah di tempat Aisyah menempelkan mulutnya. Ketika dia minum,
disitulah Nabi menempelkan juga semisal di tempat yang sama. Pada saat itu Aisyah lagi dalam keadaan haid. Fayada'u fahu ala maudhi'i fiyah, kata Aisyah. Masya Allah Nabi ya. Lembutnya itu Nabi. Kata Aisyah sampai Nabi itu meletakkan mulutnya di gelas di tempat yang sama. Saya menempelkan mulutku, bibir. Masya Allah. Tidaklah Nabi melakukan hal ini. Kecuali itu menggambarkan lemah lembutnya Nabi terhadap istri beliau. Contoh yang ketiga. Saya masih mengulang supaya diingat-ingat ilmunya. Contoh yang ketiga tentang kisah hilangnya kalung Aisyah yang menyebabkan pasukan terlambat dalam perjalanan. Disebabkan kalung Aisyah itu hilang. Apalagi di tempat yang mereka berhenti di situ tertahan tidak ada air. Coba lihat bagaimana sikap Nabi, sifat kasih sayang Nabi, lemah lembut Nabi terhadap sosok seorang istri yang melakukan sebuah kesalahan besar, berhenti di tempat yang tidak ada air, kemudian menghambat perjalanan para pasukan karena kalungnya hilang. Coba lihat lemah lembutnya Nabi. Nabi tidak marah kepada Aisyah. Nabi tidak mengangkat suaranya di hadapan Aisyah. Nabi tidak mengomel. Nabi tidak ini. Tidak. Tidak ada terungkap dalam ucapan Nabi kalimat-kalimat yang menggambarkan. Ya, tidak menerima terhadap apa yang terjadi pada Aisyah. Tidaklah terjadi hal ini. Tidak ada seorang suami yang seringkali memberikan uzur kepada istrinya yang biasa melakukan sebuah kesalahan. Tidak ada seorang suami yang suka memaafkan istrinya ketika melakukan sebuah kesalahan, kecuali itu tanda kelemah lembutan. Itu tanda kasih sayang seorang suami terhadap istrinya. Contoh yang keempat, sudah jelaskan kemarin, bagaimana piring yang berisi makanan dipecahkan oleh Aisyah. Aisyah menyentuh piring yang dibawa oleh pembantu. Piring pun pecah, makanan terhambur. Nabi sebagai bentuk kelemah lembutan Nabi, kasih sayang Nabi. Nabi yang memungut makanan itu. Nabi yang mengambil pecahan-pecahan piring tersebut. Nabi hanya berkata, ibumu lagi cemburu. Tidaklah hal ini terjadi pada sosok seorang suami, kecuali itu tanda kelemah lembutan dalam dirinya. Ini pembahasan yang penting pada pertemuan kita sebelumnya. Ya. Karena Nabi SAW telah bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sungguhnya kelemah lembutan itu lembut dalam berucap, lembut dalam berbuat, lembut dalam menghukum. Semuanya lembut. Kecuali sesuatu itu menjadi indah. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu yang menjadi jelek. Saya yakin tidak akan ada problematika rumah tangga, keributan rumah tangga kalau seorang suami
memahami bab ini. Menyikapi segala sesuatu, ucapan, perbuatan, bertindak, menghukum, memutuskan, semua dengan kelemah lembutan. Karena Nabi menjamin, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, kecuali sesuatu itu akan menjadi indah. Kita masuk sekarang bab berikutnya. Yaitu contoh-contoh akhlak Nabi berkaitan dengan sifat pemaaf. Sifat pemaaf Rasulullah, pemaaf bahasa Arabnya afwan. Sifat pemaaf Rasulullah bersama istri-istri beliau. Ketahuilah, sifat pemaaf itu lahir dari kelemah lembutan. Salah satu buah dari kelemah lembutan dalam rumah tangga itu akan menghasilkan sifat memaafkan. Saya ulangi, salah satu dari buah sifat kelemah lembutan adalah sifat suka memaafkan. Bab ini kita akan pelajari bab sifat pemaaf Rasulullah ketika istri-istrinya melakukan sebuah kesalahan. Bagaimana Nabi mengkedepankan sifat pemaaf dibanding dengan amarah, sifat pemarah. Aisyah radhiyallahu taala anha suatu ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Abdillah Al-Jadali, sa'altu Aisyah an khuluqi Rasulillah. Dicatat ibu-ibu. Saya bertanya kepada Aisyah bagaimana itu akhlaknya Nabi. Akhlak Nabi itu kata Aisyah lam yakun fahishan. Beliau itu orang yang ucapannya itu tidak kasar. Beliau itu kalau berucap, berkata lembut. Ucapan beliau itu tidak ada ucapan-ucapan yang jorok dan kasar. Kemudian akhlak beliau dicatat, wala yajzi bisayyi'ati sayyi'atah. Ini akhlak Nabi ya. Aisyah yang mengutarakan. Akhlak Nabi itu dicatat, beliau tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Ingat-ingat itu. Nabi tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Tapi apa yang Nabi lakukan ketika ada yang berbuat jelek kepadanya? Apa yang dilakukan Nabi ketika ada orang melakukan sebuah kesalahan? Karena Nabi itu tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Apa yang dilakukan Nabi? Walakin ya'fu. Yang dilakukan Nabi itu memaafkan. Wa yasfahu. Ya, berlapang dada. Lapang dada. Ini inti pembahasan kita. Bahwa akhlak Nabi itu yang disebutkan dalam hadis ini ada 3. Beliau kalau berucap tidak pernah ucapan-ucapan yang kotor, yang jelek. Akhlak kedua, beliau tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan yang semisal. Tidak pernah.
Akan tetapi Nabi menyikapi orang yang berbuat jelek kepadanya, berbuat jahat kepadanya, melakukan kesalahan kepadanya adalah ya'hu wa yaswahu. Beliau senantiasa memaafkan dan senantiasa berlapang dada. Beda sekali biasanya para istri ya. Ini sangat sulit dia berhias dengan akhlak, mudah memaafkan, apalagi wanita. Wanita itu paling sulit untuk memaafkan. Berat dia. Apalagi kesalahan itu dilakukan oleh suaminya. Biasanya banyak-banyak kita dapatkan para ummahat ketika suaminya melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dari apa yang dia inginkan, sifat pemaaf itu berat dia utarakan. Yang biasanya ada itu mengomel. Dia balas dengan mengomel. Dia balas dengan marah-marah. Dia balas dengan berkeluh kesah. Dia balas dengan menangis. Dia balas dengan berteriak. Ya, biasa bahasanya kita mojo, koro-koroang. Dia balas dengan koro-koroang ya. Padahal mungkin suaminya itu melakukan kesalahan. Contohnya, suaminya disuruh beli terambulan, dia beli tahu isi. Salah mungkin suaminya. Iya sudah salah. Disuruh beli terambulan, dia beli tahu isi. Ya salah. Tapi kesalahan ini dia balas. Bukan dengan pemaafan. Dia tidak katakan, iya baliknya, saya maafkan Jiki. Tidak, berat sekali. Yang dia balas mengomel, berkeluh kesah, mojo, ya, koro-koroang, dan semisalnya. Padahal akhlak Nabi itu, beliau tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Tapi beliau senantiasa membalas dengan sifat memaafkan. Ini akhlak Nabi. Beliau suka berlapang dada. Maka itu diingat-ingat ibu-ibu dalam pembahasan kita ini. Ada kalanya sebuah masalah yang besar yang terjadi dalam rumah tangga. Masalah yang besar. Ada masalah yang besar. Ada ujian yang besar dalam rumah tangga. Ada peperangan. Ada pertengkaran yang berkecamuk dalam rumah tangga. Ada kalanya itu terselesaikan dengan saling memaafkan. Selesai masalah. Sudah buka lembaran baru. Selesai. Ada kalanya sebuah masalah rumah tangga yang besar. Pertengkaran yang berkecamuk dalam rumah tangga. Itu terselesaikan dengan saling mengalah. Selesai masalah. Tutup lembaran lama. Buka lembaran baru. Selesai. Ada kalanya sebuah masalah dalam rumah tangga. Pertengkaran yang berkecamuk. Terselesaikan dengan diamnya seorang suami. Diamnya seorang istri. Selesai masalah. Tutup lembaran lama. Buka lembaran baru. Ingat ibu-ibu. Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita. Kalau ada masalah yang besar dalam rumah tangga, ada pertengkaran yang berkecamuk dalam rumah tangga,
Islam tidak pernah mengajarkan penyelesaiannya dengan mengangkat suara. Penyelesaiannya dengan melibatkan orang-orang yang banyak dalam rumah tangga kita. Islam tidak pernah mengajarkan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan curhat kepada orang-orang. Islam tidak pernah mengajarkan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan menjelek-jelekkan suami. Menjelek-jelekkan istri. Islam tidak pernah mengajarkan ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Masalah dalam rumah tangga. Pergi dari rumah. Tidak pernah diajarkan. Terbukti dalam hadis-hadis kita bacakan. Bagaimanapun besarnya itu masalah dalam rumah tangga. Ketika disikapi dengan kelemah lembutan, di antaranya saling memaafkan, maka akan terjadi tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Cuma biasa itu wanita terlalu egois. Mungkin begitulah kata para ulama memang sebenarnya. Kata para ulama itu, Maha Agung dan Maha Mulia Allah yang membentuk penciptaan laki-laki itu berbeda dengan penciptaan perempuan. Berbeda dari banyak hal. Fisik, sifat, karakter, tabiat. Berbeda dalam banyak hal. Dan itu menunjukkan akan maha bijaksana dan agungnya Allah. Ingat ki ummahat. Allah itu menciptakan laki-laki. Menanamkan sifat, karakter, tabiat yang berbeda dengan Anda perempuan. Itu karena Allah ingin menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Maka itu Allah bedakan antara Anda dengan laki-laki. Salah satu tujuan terbesar Allah bedakan karakter, sifat, tabiat, bentuk fisik. Karena Allah akan mengangkat seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Maka itu kalau ada wanita mau jadi pemimpin, seandainya wanita itu diangkat jadi pemimpin dalam rumah tangga, maka akan hancur rumah tangga. Hancur. Tidak ada yang tersisa. Maka itu dalam Islam, hak talak tidak diberikan kepada wanita. Tidak boleh. Islam tidak memberikan setitik pun hak talak kepada wanita. Karena bahaya. Kalau wanita itu diberikan hak talak, akan banyak bergelimpangan suami-suami yang menjadi korban talak. Ya, akan banyak nanti duda-duda. Ya. Kalau wanita itu diberikan hak talak. Allah membentuk, menciptakan laki-laki, sifat, karakter, tabiat, watak, semua berbeda. Selalu diingat. Karena Allah ingin menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dicatat ibu-ibu, oleh karena itu. Jika ada seorang istri yang menentang kepemimpinan suaminya, berarti dia sama menentang, tidak mensyukuri nikmat penciptaan Allah yang Allah ciptakan laki-laki sebagai seorang pemimpin. Durhaka kepada Allah. Kalau kita tidak mau menerima kepemimpinan suami kita. Disebutkan salah satu sifat kepemimpinan. Sehingga Allah pilihkan itu laki-laki yang jadi pemimpin. Karena sifat
laki-laki itu mudah memaafkan. Beda wanita. Saya ulangi, salah satu sifat yang menjadikan Allah memilih seorang laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Karena laki-laki itu mudah memaafkan. Dia sangat mudah memaafkan istrinya. Beda itu wanita. Maha besar dan maha agung Allah yang tidak mengangkat wanita menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Maha agung dan maha besar Allah yang memilih laki-laki itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Karena adanya sifat mudah memaafkan bagi laki-laki. Beda itu wanita. Berat itu wanita kalau memaafkan. Wanita itu disebutkan para ulama ya. Kenapa dia tidak boleh dijadikan pemimpin? Allah tidak pilih dia jadi pemimpin dalam rumah tangga. Karena memang Allah itu apa istilahnya menciptakan organ tubuh, tabiat, karakter, sifat, tabiat wanita. Itu memang tidak cocok jadi pemimpin. Contohnya ibu. Ya, memang tidak pantas. Beda laki-laki. Contohnya, wanita itu tabiatnya, kebanyakan wanita ya. Dan memang itu kita maklumi. Suami laki-laki harus memaklumi itu wanita. Begitulah tabiatnya. Begitulah yang Allah telah gariskan untuknya. Begitulah yang Allah telah tetapkan kepadanya sebagai makhluk yang kurang akal dan kurang agamanya. Contohnya, wanita itu. Ya begitulah wanita, harus dimaklumi. Wanita itu kalau dia menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah ujian, menghadapi sebuah cobaan dalam rumah tangga. Tabiat wanita itu, kita harus maklumi. Satu, dia akan menangis. Itulah cara dia menyelesaikan. Dan itu harus dimaklumi laki-laki. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, wanita itu akan menangis. Biarkan dia menangis. Itulah tabiat yang Allah telah tanamkan baginya. Dan itu tidak pantas dia jadi pemimpin. Beda itu laki-laki. Ada ujian, ada masalah bagaimana misalnya, dia tidak menangis. Itulah dia pemimpin. Beda itu wanita ibu ya, beda. Ada masalah, ada ujian, yang pertama dilakukan pasti menangis. Maka itu dalam kaidah rumah tangga, seorang suami ketika istrinya menangis, biarkan dia menangis. Sampai selesai. Jangan larang dia menangis. Jangan bilang, jangan kau menangis. Berhenti kau menangis. Tidak, biarkan dia menangis. Itulah yang Allah telah gariskan untuknya. Maka itu tidak bisa diangkat jadi pemimpin. Wanita itu, tabiatnya, sehingga dia tidak pantas dijadikan pemimpin. Wanita itu kalau menghadapi ujian, cobaan, masalah dalam rumah tangga. Ya. Dia akan mau menceritakan apa yang dihadapi. Dia tidak bisa tenang menahan. Dia tidak bisa tenang menutupi. Dia tidak bisa tenang menyembunyikan. Itu tabiat wanita. Dimaklumi. Dia akan cepat untuk menceritakan. Cepat mengkhabarkan, cepat menyampaikan dari setiap masalah-masalah yang dihadapi. Maka itu paling banyak orang-orang curhat masalah rumah tangga itu adalah wanita. Dimaklumi itu wanita, dimaklumi. Diberikan udzur. Karena begitulah yang Allah gariskan kepadanya. Susah itu suami mengatakan, jangan kau bilang-bilang dengan orang. Sembunyikan bisa sabar. Susah. Dengan itulah dia tidak diangkat jadi pemimpin. Karena wanita itu paling susah menyimpan ketika dia menghadapi sebuah masalah. Apalagi masalah rumah tangga. Tidak sama itu laki-laki.
Tidak sama itu laki-laki. Maka itu wajar laki-laki diangkat menjadi pemimpin. Maka itu hai para suami, maklumilah. Ketika engkau bertengkar, ada masalah dalam rumah tanggamu, istrimu menangis, maklumi. Biarkan dia menangis. Itulah tabiatnya. Kalau istrimu menceritakan kepada orang-orang, maklumilah. Itu mungkin tabiatnya. Dengan dia ceritakan, itulah pelampiasan dari apa yang dia alami. Dengan dia berteriak, itulah cara dia melampiaskan. Dan itulah sisi tidak boleh dia diangkat jadi pemimpin. Beda laki-laki. Coba lihat itu laki-laki. Bagaimanapun besarnya ujian masalah dalam rumah tangga, dia tidak menangis. Kalau ada yang menangis laki-laki, tidak pantas dijadikan pemimpin. Itu wanita itu. Kemudian laki-laki itu kenapa dijadikan pemimpin? Karena ketika dia menghadapi ujian dan masalah, dimaklumi ini para istri. Ibu-ibu maklumi ki. Kalau bertengkar ki dengan bapak, cekcok ki dengan bapak, ingat ki. Allah menanamkan sebuah sifat kepemimpinan pada suami tak. Ketika menghadapi sebuah masalah, pertengkaran, pertikaian. Ingat ki, bab ini. Apa itu? Suami akan lebih banyak diam. Coba kita lihat. Ketika ibu-ibu bertengkar dengan bapak, ibu-ibu cekcok dengan bapak, Allah menanamkan sifat kepemimpinan. Laki-laki itu biasanya diam. Dia diam. Diam itu artinya dia memikirkan solusi yang akan diamnya seorang suami itu ingin mencari solusi dari apa yang dia hadapi. Biasanya itu laki-laki kalau dia diam, kemudian dia bicara, berarti dia sudah mendapatkan sebuah solusi dari apa yang dihadapi. Maka itu salah ki ibu-ibu nak, dengar ki. Kalau bertengkar ki dengan bapak, cekcok ki dengan bapak, ketika suami tak diam, jangan ki bilang, jangan kau diam, bicara kok. Itu salah ki. Bicara, kenapa kau diam? Bicara sekarang. Salah ki. Biarkan dia diam. Sebagaimana Anda dibiarkan ketika menangis. Paham ibu-ibu? Ketika Anda menangis, Anda dibiarkan menangis. Ketika Anda berteriak, Anda dibiarkan berteriak. Karena itu cara melampiaskan. Tolong juga maklumi. Ketika suamimu diam. Ketika terjadi pertengkaran, dia diam. Tolong, jangan paksa dia untuk bicara. Karena itulah jiwa kepemimpinan. Yang Allah telah tanamkan dalam dirinya. Ingat ibu-ibu, suami itu diam ketika menghadapi sebuah masalah. Itu diamnya untuk mencari sebuah solusi. Memikirkan sebuah solusi dari masalah yang dia hadapi. Biasanya kalau dia sudah bicara, berarti dia sudah menemukan sebuah solusi. Itulah pentingnya kita belajar, ibu-ibu. Masya Allah, kalau kita belajar tentang akhlak-akhlak Nabi, keluarga Nabi, itu akan terbuka bagi kita. Ya, agama ini mengajarkan kepada kita. Ya, bagaimana kita berumah tangga dengan rumah tangga yang baik. Ya, disitulah sisi titik terangnya kata para ulama. Kenapa itu masalah rumah tangga yang asalnya masalah sepele, masalah kecil bisa menjadi masalah besar. Kenapa itu dalam rumah tangga masalah yang kecil bisa berujung kepada perceraian? Salah satu penyebabnya karena suami kah atau istri dia tidak memahami tentang Allah menciptakan laki-laki dan wanita dengan penciptaan yang berbeda. Tabiat yang berbeda. Sifat yang berbeda. Rumah tangga itu semakin hancur.
Kalau suami mau memisahkan dirinya dengan istrinya, padahal tidak boleh. Dia paksakan kehendaknya diikuti oleh istrinya, itu tidak boleh. Karena sifat dan karakter yang memang beda. Maka itu masalah dalam rumah tangga akan semakin besar. Ketika istri tidak memahami siapa itu suaminya. Bagaimana tabiat, karakter, sifat yang Allah telah ciptakan untuknya. Dia ingin memaksakan. Harus sesuai dengan apa yang dia miliki. Ini salah, Bib. Kan biasa banyak masalah rumah tangga ya. Istrinya berteriak. Suaminya juga berteriak. Ini salah. Istrinya pecahkan satu piring. Suaminya juga marah. Dia pecahkan tempat piring. Istrinya mencubit. Suaminya memukul. Itu salah. Kata para ulama. Kalau istrimu menangis, biarkan dia menangis. Jangan kau subenti. Disitulah cara dia melampiaskannya. Itulah tabiatnya. Kalau dia mengomel, biarkan dia mengomel. Biar dia bicara terus sampai selesai. Jangan potong bahkan, kata ulama. Jangan dipotong. Biarkan dia bicara. Karena begitulah dia cara melampiaskannya. Kalau kita memahami hal ini, kita memaafkan, memberikan uzur, itu adalah sebuah kebaikan bagi kita. Maka itu selalu diingat-ingat ibu-ibu, faktor yang terbesar mudahnya retak rumah tangga karena jauhnya dari ilmu agama. Saya ulangi, penyebab yang terbesar rumah tangga itu akan mudah hancur. Tidak kuat pondasinya ketika jauh dari ilmu agama. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah. Memang kita maklumi ibu-ibu. Sangat beda itu. Antara laki-laki dan wanita. Karena wanita itu banyak-banyak main perasaan. Oleh karena itu, wanita itu sangat sulit untuk memaafkan. Beda dengan laki-laki itu. Itulah tabiatnya diangkat jadi pemimpin. Dia diangkat jadi pemimpin karena punya sifat pemaaf. Beda itu wanita. Tolong ibu-ibu. Paksakan jiwa ini. Walaupun itu berat. Walaupun itu tabiat. Susah memaafkan, berat memaafkan. Tapi ketahuilah ibu-ibu. Tidaklah seorang hamba suka memaafkan. Kecuali dia semakin mulia. Begitu banyak ya. Wanita-wanita, istri-istri yang memaafkan kesalahan suaminya. Setelah itu suaminya semakin sayang dan cinta terhadapnya. Begitu banyak seorang istri yang dia memaafkan suaminya. Memaafkan dari kesalahan yang dilakukan suaminya. Setelah itu suaminya semakin sayang dan cinta terhadapnya. Nabi memang bersabda, "Ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan." Tidaklah Allah menambah pada seorang hamba. Dari seorang hamba yang suka memaafkan. Iya, Pak, saya maafkan Kak. Iya, saya maafkan kesalahan tak. Iya, kita terlambat pulang. Kita tidak belikan Kak kue. Iya, kita salah beli. Iya, kenapa kita simpan begini-begini. Kenapa begini dan begini. Saya maafkan Kak. Saya maafkan Kak. Kata Rasulullah. Tidaklah seorang hamba itu memaafkan kecuali dia akan menjadi mulia. Bukan Ki rendah ibu-ibu. Jamin Ki. Kalau kita suka memaafkan suami kita,
suami kita itu semakin sayang dan cinta terhadap kita. Dan itu kemuliaan untuk kita. Ya, sifat memaafkan. Walaupun itu memang perkara berat ya bagi wanita. Apa tadi? Apa salah satu sebab Allah mengangkat suami itu jadi pemimpin? Karena suami itu mudah memaafkan. Beda dengan wanita. Maka itu kalau ada istri yang mudah memaafkan. Dia memaafkan kesalahan-kesalahan suaminya. Maka yakinlah Allah akan memuliakannya. Ya, Allah akan memuliakannya. Ada pernah tidak ibu-ibu yang sangat dikecewakan oleh suaminya? Pasti adalah. Ada tidak ibu-ibu yang sering dibuat marah oleh suaminya? Ya pasti adalah. Membuat ibu sangat marah. Ya. Apalagi berkaitan suaminya mungkin selingkuh. Suaminya melakukan pengkhianatan. Oh itu berat. Itu ujian yang berat. Dalam hidup rumah tangganya. Berat sekali itu memaafkan. Kalau ada suami yang mengkhianati istrinya. Itu berat. Tapi ketahuilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qadha ma ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunkidahu da'allahu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah." Barang siapa yang dia berada pada kondisi yang sangat marah. Dia lagi marah. Dan dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Tapi dia tahan amarah itu. Dia tidak keluarkan, dia tidak lampiaskan. Bahkan dia maafkan. Padahal dia ingin mengeluarkan amarahnya itu. Dia tahan. Maka Allah akan memanggilnya kelak di hari kiamat. Di hadapan seluruh makhluk. Di hari kiamat. Dan Allah akan memerintahkan kepadanya memilih bidadari-bidadari min huril in masya'ah. Bidadari-bidadari yang bermata jeli dari apa yang dia kehendaki. Perhatikan ibu-ibu. Manusia itu, perhatikan, kata para ulama, ada 3 pembagian manusia. Ada 3 pembagian manusia dalam hal memaafkan. Ada 3 pembagian manusia dalam hal memaafkan terhadap orang yang berbuat jelek terhadapnya. Dicatat, ada yang pinjam uang tidak bayar, ada yang pinjam barang tidak dikembalikan, ada yang suka gosip, ada yang suka menjelek-jelekkan kita, ada yang suka ini dan ini terhadap kita. Maka memaafkan itu ada 3 bentuk manusia. Bentuk yang pertama, ya. Yang pertama, ya. Bentuk yang pertama dari bentuk orang yang memaafkan, yang pertama adalah
orang yang muktasid, pertengahan. Apa itu pertengahan? Yaitu dia membalas. Dia membalas kejelekan yang dilakukan terhadapnya sebatas dari apa yang diperlakukan terhadap dirinya. Ini yang pertama. Ya, ada orang yang ejek dia, anggaplah dikatakan bodoh. Dia balas bodoh. Selesai. Dia tidak tambah lagi. Ini yang pertama. Dia membalas, dia mengambil haknya, tapi tidak melampaui batas. Ya. Yang kedua. Ya. Nah, ini yang kedua bahaya ini. Dia membalas kezoliman itu dan melebihkan. Anggaplah ya, contohnya. Ada temannya ambil pulpennya. Satu pulpennya diambil. Hai, tunggu miku balas kok. Dia balas, dia ambil pulpennya dan bukunya. Nah, ini yang kedua. Dia membalas kejahatan itu yang semisal dan melampaui batas. Ini bahaya. Jadi yang pertama tadi, orang yang melakukan kejahatan terhadapnya, dia balas dengan kejahatan yang semisal. Tidak melebihkan. Dia diambil pulpennya, diambil juga pulpennya. Satu-satu. Dia diejek dengan bodoh, dia balas dengan bodoh. Titik. Yang semisal. Oh, kalau yang kedua tidak. Yang kedua ini pelampuan batas. Apa itu pelampuan batas? Ya. Dia membalas kejelekan itu melebihi dari kejelekan yang diperlakukan untuk dirinya. Contohnya, ada orang katakan dia, bodoh. Dia balas, bodoh, kurang ajar kamu. Mudah kamu cepat mati. Nah, ini jenis kedua. Dia balas kejelekan itu dengan melakukan bentuk pelampuan batas. Ingat ibu-ibu, jenis pertama dan kedua ini tidak dibolehkan dalam Islam. Ingat Ki, yang kedua ya. 1, 2 tidak boleh. Membalas kejelekan dengan kejelekan walaupun semisal tidak boleh. Ingat Ki. Yang kedua, ini jelas lebih tidak boleh lagi. Membalas kejelekan dengan kejelekan melebihi. Ini jelas tidak boleh. Yang ketiga, ini yang dianjurkan. Ini yang diperintahkan. Ini yang mendapatkan pahala yang besar yang dijanjikan kelak dari kemudian. Apa itu, Ibu? Memaafkan dan berlapang dada. Biarkan ibu-ibu kalau ada yang gosip Ki, jangan Ki juga balas gosip Ki. Kalau ada yang jelek-jelekan Ki, jangan Ki juga balas jelek-jelekan. Apalagi melampaui batas. 1, 2 itu dilarang, tidak boleh. Yang kita lakukan adalah memaafkan dan berlapang dada. Ingat ibu-ibu, salah satu dari amalan-amalan penduduk surga adalah, kata Nabi, seorang yang sebelum membaringkan tubuhnya, sebelum tidur di malam hari, dia memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya terhadapnya. Saya ulangi, termasuk dari amalan-amalan penduduk surga yang disampaikan oleh Nabi adalah seseorang yang sebelum dia membaringkan tubuhnya tidur di malam hari, dia memaafkan
semua orang-orang yang berlaku zalim terhadapnya. Oh, ibu ini saya dengarkan dia gibah, saya maafkan Ki. Ibu ini menfitnah saya maafkan Ki. Sebelum dia tidur dia maafkan semuanya. Ini salah satu amalan dari amalan-amalan penduduk surga. Artinya orang yang beramal dengan amalan ini adalah salah satu sebab dimudahkan baginya masuk ke dalam surga. Saya tanya kepada ibu-ibu, siapa yang bisa jawab? Kalau ada orang yang berutang dengan ibu-ibu, berutang ya, anggaplah 1 juta. Dia datang kepada Ibu Aisyah. Ibu Aisyah pinjamkan dulu wanta 1 juta. 1 bulan bisa bayar. Iya paliknya ini aku pinjamkan ke 1 juta. Datang 1 bulan berikutnya ditagih, dia bilang tidak ada uangku. Ini kan namanya kejahatan. Mengingkari janji. Sudah diberikan kemudahan. Bayar 1 juta tidak ada tambahan. 1 bulan itu dipinjamkan. Ketika tiba waktunya. Dia bilang tidak ada uang. Apalagi kezolimannya ini subhanallah. Dilihat di statusnya tiap hari makan coto. Zolimnya dia ya. Jahatnya dia. Diberikan kelonggaran 1 bulan. Dia bilang tidak ada uang. Tapi dia sering makan di warung. Sering beli ini. HP-nya HP baru. Ini dan ini. Ini kan kejahatan dan kezoliman. Kira-kira ibu-ibu dalam menyikapi. Ada ummahat yang berutang dan tidak membayar utangnya dari apa yang dia janjikan. Ini kan kezaliman ya. Apa yang ibu lakukan? Ayo saya bisa jawab. Apa kira-kira ibu-ibu lakukan terhadap orang yang suka menunda-nunda pembayaran utangnya yang merupakan sebuah kezaliman? Kata Nabi, ya, Diluddain zulmatun. Suka menunda bayar utang bersama punya kemampuan adalah kezaliman. Tapi bagaimana agama mengajarkan kita menyikapi kezaliman ini? Ayo, siapa yang tahu? Mungkin ada ummahat mengatakan, tunggu mak, udah tanya ke rumahmu. Ayo saya sebarkan di ini. Atau mungkin kalau rentenir, ayo saya suruh tambah 1 juta menjadi 3 juta. 3 juta menjadi 6 juta. Ini kan kezaliman. Atau mungkin dia akan ambil hartanya, dia akan ambil motornya, dia akan ambil uangnya, kursinya. Ingat selalu. Selalu diingat ibu, apa kaidahnya? Kalau ada orang yang melakukan kezaliman kepada kita, ada 3 manusia karakter. 1, 2 tidak boleh. Ingat Ki, yang pertama, kedua tidak boleh. Yang pertama apa tadi? Tidak boleh membalas kejelekan dengan kejelekan. Yang kedua, tidak boleh membalas kejelekan dan melampaui batas dari kejelekan itu. Yang ketiga adalah hal yang disunnah. Maka dalam agama ilmu fikih, orang yang tidak membayar utangnya, mengundur-undur pembayaran utangnya, kita diberikan, dicatat 3 alternatif pilihan. Pilih ke ibu-ibu. Hanya 3 pilihan. Tidak boleh 4. Tidak ada 4, tidak ada 5. 3 aja. Kalau ada orang yang mendolimi kita, dia tidak mau membayar utangnya, ditagih-tagih terus. Ya, suka sembunyi kayak popok. Suka menghilang. Kita hanya diberikan 3 pilihan terhadap orang yang mendolimi kita. Pilihan yang pertama. Ya, pilihan yang pertama. Ini pilihan yang tidak dianjurkan. Sebagian ulama mengatakan ini dibenci. Walaupun boleh.
Dia dibenci walaupun boleh. Dan tidak dianjurkan walaupun boleh. Dan ini paling ringannya. Karena tidak dianjurkan. Apa itu? Kita menyita barangnya. Mengambil barangnya. Kemudian bisa kita jual. Harganya itu kita ambil secukup. Dari uang yang dia pinjam. Jadi anggaplah dia pinjam 1 juta, ada motornya, boleh silahkan. Kita ambil motornya, kita sita, kita jual, ya, dengan perizinannya, harganya 3 juta, 1 juta kita ambil, 2 juta dikembalikan. Ini dibolehkan. Tapi tidak dianjurkan. Sebagian ulama membenci. Ingat ya, dia ambil sekedar sesuai dengan utangnya. Yang kedua, ini mempunyai keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar. Pahala yang dijanjikan oleh Allah di hari kemudian. Walaupun ini berat. Saya yakin ibu-ibu berat. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Tapi ini pahalanya besar. Ini urutan kedua. Apa itu? Terus mengundurkan waktunya sampai dia mampu membayar. Bulan ini dia katakan tidak ada uangku. Masuk rumah sakit anak. Iya pelek bulan depan pi. Bulan depan lagi datang. Gimana Gimana? Afwan ini anak-anak baru masuk sekolah. Dari uangku. Iya peleknya bulan depan pi. Terus bulan depan diundurkan. Terus. Tahukah ibu-ibu? Kalau kita melakukan hal ini, memang berat. Tapi ini kata Nabi, orang-orang yang suka memberikan kelonggaran dalam pembayaran utang saudaranya. Dia berikan kelonggaran. Sampai dia mampu bayar. Dia berikan kelonggaran. Kata Nabi, orang seperti ini, dia dianggap bersedekah 2 kali lipat. Setiap harinya dia dianggap bersedekah 2 kali lipat. Dia dianggap bersedekah 2 kali lipat sesuai dengan jumlah uang yang dia pinjamkan setiap harinya. Saya ulangi, dia dianggap bersedekah 2 kali lipat setiap harinya. Anggaplah begini, Bu. Tadi yang dipinjamkan uang berapa? 1 juta. Dia katakan, bulan depan pi, Om. Tidak ada uangku, Om. Iya, padanya bulan depan pi. Dia berikan kelonggaran ya. Maka ibu ini, kata Nabi ini, hadis sahih ya. Dapat ki, Bu. Dapat ki. Dapat ki. Pahala ini. Kalau kita berikan kelonggaran. Karena Islam itu rahmat lil alamin. Kata Nabi, kamu dianggap bersedekah 2 kali lipat. Jadi orang ini dianggap bersedekah 2 juta dalam sehari. Kan tadi 1 juta yang dipinjamkan. 1 juta kali 2, 2 juta. Dianggap bersedekah 2 juta setiap harinya. Coba ibu-ibu kali. Kalau sampai dia undurkan 1 bulan. Siapa yang bisa hitung? 2 juta kali 30. Nah, berapa itu? Kalau dia undurkan lagi bulan depan, 2 juta kali 60. Dia undurkan lagi bulan depan, 2 juta kali 90. Ada yang mampu. Bagaimanapun kaya mampu tidak kamu bersedekah. Dengan jumlah yang sebegitu besar. Setiap bulannya kamu dianggap bersedekah 2 juta kali 30. Berapa itu? 60 ya? 60 juta. Kalau 3 bulan berarti berapa itu? 120, 180. Ada tiba yang mau bersedekah dalam 3 bulan 180 juta. Ini dijanjikan dengan janji yang pasti. Begitulah Islam. Memberikan kelonggaran. Cuma memang sifat pemaaf kita itu kurang.
Ya, sifat pemaaf itu kurang dalam diri kita. Yang ketiga, solusi yang ketiga ini solusi yang paling besar pahalanya. Kenapa paling besar pahalanya? Karena pahalanya itu dia akan dinaungi di arsy-Nya Allah pada hari kiamat. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ini kan keutamaan besar. Dia akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa itu? Orang yang apa? Ayo. Apa yang ketiga ini ibu-ibu? Pahalanya ini besar sekali. Dia akan dinaungi di atas arsy-Nya Allah. Dinaungi di hari yang tiada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa itu? Orang yang menghapuskan utang saudaranya. Berarti nih Bu ya. Ya sudah paleknya. Putih nih planta. Selesai. Sudah. Terhapus semuanya. Boleh mikir. Tidak ada. Selesai. Wah ini berat. Tapi subhanallah. Hebatnya orang ini dia. Pemaafnya ya. Dia memaafkan saudaranya yang melakukan kezaliman dalam bentuk meminjam uang dan tidak mengembalikan. Dalam bentuk dihapuskan. Itu berat sekali. Tapi yakinlah. Itu pahalanya sangat besar di sisi Allah. Karena memang Islam itu mengajarkan kepada kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik. Dan jauh lebih kekal. Jadi kesimpulan kita ibu-ibu, selalu berhias, khususnya ummahat, dengan sifat memaafkan suami tak. Walaupun kita tidak pungkiri ibu-ibu ya, karakter dan tabiat wanita itu susah memaafkan. Dan itulah karakternya sehingga dia tidak pantas dijadikan pemimpin. Tapi kalau ibu-ibu mampu berakhlak, berhias dengan sifat memaafkan walaupun itu berat. Maka Allah akan mengangkat derajat kita. Jam berapa kan? Iya, sudah selesai ya. Tidak ada pertanyaan ibu, sudah waktunya. Insya Allah kita baca nanti contoh-contohnya. Masih ada kelanjutan ini. Kita belum baca contoh-contohnya, kita baru dipahamkan dulu. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan di sini, apa Ustadz? Ustadz, kenapa seorang laki-laki yang menangis jika menghadapi sebuah masalah rumah tangga tidak cocok dijadikan pemimpin? Jika tangisannya itu adalah bentuk kasih sayang terhadap istrinya, bagaimana itu Ustadz? Ini ada ujian, maksudnya dia ada masalah. Jangan sampai dia menangis karena mau menikah lagi. Dia menghadapi ujian, masalah. Ujian masalah dalam rumah tangganya, jiwa kepemimpinan itu tidak boleh menangis. Artinya dia tegar, kokoh, kuat. Menangis itu bukan menampakkan kekokohan. Kalau wanita menangis, itu wajar. Ingat, dia sekarang berada pada posisi menghadapi sebuah ujian yang berat dalam rumah tangga. Jiwa kepemimpinan seorang laki-laki tidak boleh cengeng. Di antaranya tidak menangis. Dia kokoh. Ya. Maka itu benar Ji. Kalau ada istri mengatakan, kalau ada suaminya, dia lagi bertengkar ya. Lagi ada masalah, suaminya yang menangis. Cengeng, suami menangis bagaimana. Tegur Ki, Kak, tidak pantas seorang pemimpin itu menangis. Begitu, dan begitulah yang dibimbing. Laki-laki itu tidak pantas menangis ketika ada masalah. Ya. Kepemimpinan itu jiwa laki-laki yang kuat. Ya, bukan cengeng. Kalau wanita itu wajar. Biarkan dia menangis. Sampai puas kalau wanita. Kalau laki-laki ditegur saja. Ibu-ibu yang hadapi ini tegur saja. Bilang, Kak, jiwa kepemimpinan itu tidak pantas seorang laki-laki itu menangis. Memang kalau menangisnya itu berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Bukan karena menangis kesalahannya ya.
Bukan menghadapi menangisi kesalahannya. Dia menghadapi dengan sikap menangis, cengeng. Itu tidak dibolehkan. Ustadz, bagaimana sebabnya jika seorang istri yang memiliki suami suka memarahi, membentak, berbohong selama setahun menikah baru satu kali memberi nafkah? Ingat ibu-ibu, selalu kita ulang-ulang, jiwa kepemimpinan seorang suami itu bukan dengan marah. Bukan dengan membentak, apalagi berbohong. Ciri jiwa kepemimpinan seorang suami itu adalah berlemah lembut. Itulah jiwa kepemimpinan yang diajarkan dalam buku ini. Semakin suami itu lemah lembut dalam keluarganya, maka semakin nampak kepemimpinannya. Karena sekarang yang dipimpin itu adalah makhluk yang lemah. Beda kalau anaknya. Kalau dengan anaknya, ada kalanya jiwa kepemimpinnya harus dengan marah, membentak, ya, tegas, ya, bahkan memukul. Kalau anaknya tidak ada masalah. Tapi kalau istrinya tidak. Jiwa kepemimpinan seorang suami terhadap istrinya adalah kelemah lembutan. Itulah jiwa kepemimpinan. Selalu saya ulangi, tidak ada cara yang paling ampuh dalam memperbaiki kesalahan seorang wanita kecuali dengan kelemah lembutan. Dan itu telah terbukti. Itu adalah hal yang telah terbukti padanya. Semakin laki-laki itu keras, maka wanita semakin keras. Semakin laki-laki itu membentak, maka wanita semakin membentak. Kelemah lembutan itu akan melunakkan tabiat jelek dan kurang akal seorang wanita. Selalu diingat apa sabda Nabi tadi? Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali pasti menjadi indah. Ya. Berpergian dari Makassar ke Pangkep itu safar ya. Dia termasuk safar. Ukuran safar itu sebenarnya tergantung adat. Saya rasa kalau orang Makassar mengatakan saya mau ke Pangkep, orang bilang semua jauh. Ya, jauh. Di antara jauh, mungkin susah mencari angkutan ke sana. Angkutannya mahal. Ya, kalau ke sana bawa bekal. Itu kan tanda-tanda dia safar. Beda kalau mungkin Maros. Maros pun biasa orang naik sepeda. Ya, ada angkutan ke sana. Biayanya murah. Itu menunjukkan bukan safar. Itu salah satu patokan. Tergantung dari adat orang-orang. Dari pertanyaan lain. Kita masih melanjutkan nanti ya pembahasan tentang sifat pemaaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.